Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, semangat pagi sahabat pendengar Buana Asri dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Mimbar Agama Kristen hari ini, Kamis 25 Juli 2024, bersama saya Pendeta Abednego dari GKJ Sambirjo. Hari ini tema hidup mengandalkan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu, kami rasakan indah hadirat-Mu. Telah kami buka mata hati kami dan seluruh jiwa kami, untuk kami nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berteduh. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dengan judul perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang bersedia mendengar, menggumulkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar Buana Asri dimanapun berada, Kitab Markus itu ada 16 pasal. Ya. Kisah angin ribut yang diredakan ini berada di pasal yang keempat. Artinya 1/4 atau 25% dari perjalanan Kitab Markus. Kalau kita bandingkan dengan tahun pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi, menurut para ahli kurang lebih 3,5 tahun. Dari mulai dibaptis sampai beliau wafat di kayu salib. Nah, mari kita akan membandingkan ini, 3,5 tahun ini, dengan Injil Markus yang 16 pasal, tapi dikisah di pasal 4. Artinya 3,5 tahun itu berarti ada sekitar 42 bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama murid Yesus waktu itu sudah mengikut beliau? Ini penting. Ini penting, ya. Nah, mari kita hitung coba. Kalau 3,5 tahun
dibandingkan dengan Injil Markus yang 16 di pasal 4, berarti 3,5 tahun itu harus dibagi 4. Dapatnya berapa, saudara-saudara? Sudah menghitung? Ya, kurang lebih 10 bulan 15 hari. Jadi ini catatan penting ya. Para murid itu baru 10 bulan 15 hari mengikut Yesus dalam cerita tersebut. Nah, pertanyaannya saudara, sudah berapa lama mengikut Yesus? Mari kita belajar dari kegagalan mereka, karena mereka sekali lagi baru 10 bulan 15 hari menurut perhitungan tadi dalam mengikut Yesus. Pertama kita melihat bahwa yang punya gagasan untuk pergi dengan bahtera itu atau perahu mereka itu adalah Tuhan Yesus. Di ayat 35 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang punya inisiatif, yang mengutus itu adalah Yesus Sang Guru. Tentunya para murid mengikuti ini. Perlu menjadi catatan kita bersama. Kita tahu bahwa para murid itu adalah mantan nelayan-nelayan profesional. Ya. Jadi mereka itu profesinya sehari-hari sebelum ketemu Yesus itu adalah nelayan. Dan hari-hari sawah ladangnya itu ya di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi catatan penting. Pertanyaan begini, mungkinkah orang yang sudah punya profesi nelayan, ya, kemudian off 10 bulan 15 hari, dia lupa tata cara, dia lupa keberaniannya, dia lupa caranya menyeberang laut? Menurut saudara gimana? Nggak mungkin ya. Nah, kecuali kalau off-nya itu mungkin sudah 7 tahun dan sebagainya, itu baru mereka lupa dengan profesi mereka dulu. Tapi sekarang mereka, saya yakin belum lupa. Seperti seorang perenang misalnya. Dia sudah perenang profesional, kemudian off 10 bulan 15 hari. Terus kemudian dia renang lagi. Bisa nggak? Pasti bisa. Nggak mungkin lupa. Nah, demikian juga para murid Yesus ini. Sehingga, saudara-saudara, ketika Yesus mengajak mereka, marilah kita bertolak ke seberang dengan perahu. Mereka mungkin dengan teman-temannya, wah ini dunia kita ini. Kita bisa reuni nih, gitu ya. Karena hari-hari yang lalu, 10 bulan yang lalu, kurang lebih mereka masih sebagai nelayan. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, mereka menganggap bahwa Yesus orang yang daratan, nggak pernah tahu tentang laut, jadi mungkin tidak terampil tentang laut. Dan demi menghormati Yesus, Yesus ditaruh di bagian buritan kapal. Itu memang tempat yang paling nyaman dan aman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 37 ditulis demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa yang mau dikisahkan dengan Markus? Inilah bahasa Markus. Markus itu tidak ingin berdele-dele kalau cerita. Intinya saja, gitu ya. Makanya Injil paling singkat itu Markus. Nah, saudara-saudara, tadi ingat ya catatan bahwa para murid itu adalah nelayan profesional. Dan sekarang ada ombak taufan, dan mereka kalau digambarkan di Injil yang lain begitu ketakutan karena air sudah mulai masuk. Pertanyaan saudaranya begini, apakah selama mereka menjadi nelayan tidak pernah menghadapi badai?
itu sesuatu yang mustahil. Pasti mereka menghadapi badai, dan itulah hari-hari yang mereka lalui. Itulah hari-hari yang mereka hadapi. Ada seseorang mengatakan bahwa pelaut yang tangguh itu justru pelaut yang hampir tiap hari atau sudah sering menghadapi badai yang bagaimanapun ganasnya. Nah, tapi catatannya, kalau sekarang mereka mengalami ketakutan dan air sampai masuk, why? Apa yang terjadi? Apa mereka sudah lupa naluri sebagai seorang nelayan? Atau apa? Kira-kira menurut saudara apa? Ya, menurut catatan memang Danau Galilea ini secara geografis diapit oleh beberapa pegunungan, dan bisa saja menurut para ahli tiba-tiba angin yang masuk terjepit itu menimbulkan badai. Tapi saya yakin bahwa badai itu sering dihadapi oleh para murid itu ketika mereka menjadi seorang nelayan profesional. Tapi sekarang mereka takut. Ada apa? Sekali lagi, apakah mereka melupakan nilai-nilai nurani mereka sebagai seorang nelayan? Tidak, saudaraku. Badai yang ini badai yang luar biasa, mungkin seumur hidup baru sekarang mereka hadapi. Seakan-akan badai ini dahsyat dikatakan di situ, dan seakan-akan ingin menenggelamkan perahu tersebut di mana Yesus ada di dalamnya. Saudara, kalau di Injil lain, dengan mengamuknya badai itu, air masuk, mereka semua bahu-membahu, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mengurangi air ini, membuang air keluar, begitu ya. Di tengah-tengah mereka sibuk membuang air ini, mereka baru sadar, loh, Yesus sang guru kok nggak ada? Kok nggak bareng-bareng kita? Kan itu kan mestinya, sadar kan? Semua orang panik, semua orang melakukan kerja, yuk Yesus kemana? Nah, baru mereka sadar, kemudian ada yang datang dan melihat bahwa Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Coba bayangin. Kalau saudara di posisi para nelayan waktu itu, para murid itu, dengan situasi genting dan melihat sang guru itu tidur, gimana perasaannya, saudara? Nyaman nggak? Saya yakin nggak nyaman. Para murid pun juga begitu, nggak nyaman. Sehingga para murid itu mengatakan demikian, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini sebuah jeritan doa. Mungkin secara kasar begini, saudara. Kalau ini saya terjemahkan sendiri, saya pun juga dulu pernah di laut. Guru, kalau engkau mau menolong, ini sudah terlambat. Ayo siap-siap aja, kita berenang. Karena bentar lagi perahu kita akan tenggelam. Kira-kira begitu protesnya. Karena ingat, para murid baru 10 bulan 15 hari ikut. Jadi dia belum mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia menduga-duga pasti sang guru ini tidak bisa renang. Pasti sang guru ini tidak tahu tentang lautan, di mana itu ladang mereka hari-hari mereka lalui. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tampaknya badai yang besar itu dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya. Gitu ya. Dan badai itu adalah sebuah pencobaan. Ya, cobaan, bukan ujian. Kalau ujian itu dari Tuhan, kalau cobaan itu datangnya dari kuasa kegelapan. Dari mana saya bisa mengatakan begitu? Kalau saudara baca pasal berikutnya, itu Tuhan mendarat di Gerasa, di mana Tuhan akan menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Kalau ketika ditanya namanya Legion. Nah, jadi
terjadi transformasi kehidupan bagi orang tersebut. Nah, tampaknya kuasa kegelapan tidak ingin misi Yesus ini berhasil. Oleh karena itu dia menggunakan kekuatan alam, mendatangkan badai yang dahsyat yang belum pernah mungkin dialami oleh para mantan nelayan ini. Sehingga mereka mengalami ketakutan seakan-akan mereka baru pertama kali berlayar atau berlaut. Nah saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dia tidak mau diskusi dulu, tapi memang situasinya penting dan dia langsung action. Lalu Yesus bangun dan dia berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Dan ajaib saudara, menurut Injil ini, bahwa angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Kemudian ada sebuah pertanyaan dari Yesus yang sangat menohok buat para murid. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, mengapa kamu takut ini bisa berarti demikian. Yang pertama, loh, kamu kan dulu mantan nelayan. Hari-hari kamu berada di sini. Seakan-akan Danau Galilea ini kan sudah menjadi bagian hidupmu. Mengapa sekarang kamu takut? Tapi yang kedua juga, mengapa kamu tidak percaya? Maksudnya tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga di ayat terakhir dikatakan demikian, ditulis Markus. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini kan berarti mereka belum kenal siapa Yesus. Dan itu wajar dengan catatan di depan tadi ya. Mereka baru mengikut Yesus 10 bulan, 15 hari. Belum ada 1 tahun. Dia taunya Yesus adalah sang guru, begitu aja mungkin, membuat mujizat di darat. Tapi di sini sebenarnya Tuhan menunjukkan bahwa dialah Raja alam semesta. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita petik pelajaran dari ini. Apa yang salah? Yang salah dari para murid ini yang memang mengenal Yesus baru sedikit sekali. Dan semoga kesalahan ini tidak terjadi pada kita yang tentunya sudah lebih bertahun-tahun mengenal Yesus. Apa yang salah? Mari kita lihat. Pertama, inisiatif yang ngajak menyeberang itu, melakukan aktivitas ini adalah Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu dalam tanda kutip menghormati Yesus sebagai gurunya, itu ditaruh di tempat yang paling aman. Jadi memang serangan-serangan ombak yang besar, badai itu pasti dari depan. Bapak Ibu Saudara yang belum pernah ke laut, belum pernah melaut ya. Karena kapal itu akan menentang ombak begitu kan, di depan. Nggak mungkin yang diserang yang belakang dulu. Jadi relatif yang di belakang itu lebih aman daripada yang di depan. Ingat, kalau saya mengatakan ini, saya juga dulunya sebelum sekolah pendeta, saya juga pelaut. Saudara yang dikasih Tuhan, nah, jadi penghormatan mereka tampaknya itu baik, tapi itu sebenarnya hal yang salah dan itu fatal. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kita mencoba untuk begini saudara, dalam menghayati sebuah sabda Tuhan begitu yang dalam bentuk perikop begini, kita berandai-andai ya, seandainya, nih berandai-andai ya, walaupun kisahnya nggak seperti itu. Kalau dari awal Yesus dilibatkan, mari Tuhan, mari guru kita sama-sama, asik loh berlayar dan sebagainya, jadi tidak taruh di belakang, apa yang terjadi? Mungkin ceritanya beda saudara. Kan? Ini penting. Mungkin ceritanya beda. Ketika mengajak Yesus dari awal setiap rencana, setiap perjalanan, setiap mengambil keputusan, pasti beda. Nah, kebanyakan dari kita yang terjadi seperti para murid ini. Sudah babak belur,
baru datang pada Yesus. Why? Apa yang salah sebenarnya? Nah, cara menghormatinya yang keliru. Justru menghormati Yesus itu adalah dengan melibatkan beliau dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, tapi sebenarnya yang dilakukan para murid tadi dalam tanda kutip, dia tidak menghormati Yesus, tapi dalam tanda kutip dia memenjarakan Yesus. Loh, kok bisa? Iya, karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dibatasi, ditaruh di belakang saja. Nggak penting itu di belakang. Kan begitu toh? Paling aman kan gitu. Jadi seketika menghadapi berbagai, wah aku kan pernah jadi nelayan, aku pernah menghadapi semua ini. Seringkali bukankah kita seperti itu dengan para murid? Merasa ini sudah bagianku, apalagi ini ada persoalan di pekerjaan kita, atau wah ini sudah hari-hari aku menghadapi seperti ini. Nah, kadang-kadang nggak sengaja kita ada sebuah kesombongan yang akhirnya berakibat fatal. Dan ini ingat, dan ini kita dibidik oleh kuasa kegelapan. Ingat, di Lukas diceritakan ketika iblis itu gagal mencoba Yesus, apa yang dikatakan? Yesus mengundurkan diri, menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Iblis itu tidak putus asa, dia nunggu waktu yang baik. Nah, dan waktu yang baik itu waktu yang apes buat manusia. Ketika kita lena, ketika kita sombong, disitulah dia masuk dan dihantam betul, gitu ya. Nah, saudara, seperti itu. Juga coba sekarang kita juga berandai-andai kita ya. Jadi perlu kadang-kadang kita untuk belajar sebuah perikop begitu dalam kitab suci itu, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan nakal, gitu ya. Misal begini, seandainya sampai akhir, jadi murid-murid ini betul-betul melupakan Yesus dan mereka tetap mengandalkan dirinya sendiri, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Bisa menebak? Bisa jadi mereka juga mati. Perahunya tenggelam juga mati. Bagaimana Yesus? Nah, Yesus enggak. Karena dia misinya dia untuk menyelamatkan dunia kok. Kalau dia tenggelam mati ya sudah selesai. Kita enggak ada seperti itu. Tapi untung di saat-saat terakhir ketika sekali lagi bahasa saya sudah babak belur, baru dia datang pada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari ini bagaimana kita menempatkan Yesus. Kalau tadi dikatakan perahu atau dalam bahasa lain bahtera, tentu perahu ini semakin besar, semakin banyak ruang. Betul kan? Ada ruang untuk kapten, ada ruang mesin, ada ruang untuk koki, ada ruang tidur untuk para kru, gitu ya. Ada ruang makan, ada ruang pertemuan dan sebagainya. Apalagi kalau kapalnya itu sudah menjadi sebuah kapal pesiar. Wow. Nah, saudara, sebenarnya ruang-ruang itu menggambarkan hati kita. Hati kita itu bagaikan rumah besar yang banyak ruangan di dalamnya. Pertanyaannya, ketika Yesus masuk di dalam hatimu, kamu taruh di mana Yesus? Nah, ini penting. Pernah ini saya tanyakan kepada para remaja yang sedang saya didik, saya persiapkan, yang sedang mengikuti pelajaran katekisasi. Ya macam-macam dia jawabnya. Tapi yang paling keren ditaruh di ruang yang paling baik Pak Pendeta. Salah satunya adalah ruang tamu. Wow, kayak gitu ya. Ya, tapi apa yang terjadi? Kalau ditarik seperti itu berarti tidak beda dengan para murid. Yesus terpenjara. Sekalipun itu ditaruh di ruang paling bagus. Bahkan misalnya itu seandainya itu sebuah hotel ditaruh di ruangan yang suite. Wow, itu kan? Tapi apa? Yesus dikurung di situ. Yesus nggak boleh masuk di ruang lain, tempat tidur, tempat bekerja, tempat apapun. Ini wilayahku Tuhan. Wilayahmu di ruang doa saja, di ruang makan, di dapur, apalagi di gudang. Jangan Tuhan. Itu kan?
Sehingga Tuhan terpenjara, nggak bisa berbuat apapun. Nah, baru sadar seringkali orang itu ketika terjadi malapetaka yang menimpa apapun itu. Mungkin bisa sakit, gagal dalam pekerjaan, dan bermacam-macam cara. Ya, baru sadar, baru membutuhkan Yesus. Tapi itu pun kadang-kadang ya saat itu aja, ketika habis ditolong, bye-bye. Nah, ini saudaraku yang sering fatal buat kita. Mari kita memperlakukan Yesus tidak hanya ketika kita sedang butuh pertolongan, tapi di saat kapanpun, dalam situasi apapun, mari kita belajar terbuka dan mempersilahkan Yesus masuk ke seluruh sudut-sudut ruangan hidup kita, dalam hati kita. Dari yang paling bagus sampai ruang yang tersembunyi, di mana itu kalau dalam rumah itu sebuah gudang. Kita tahu ya, kalau gudang itu pasti tidak ada barang-barang yang baik. Barang-barang bekas, barang-barang yang sudah terluka, barang-barang yang sudah tergores dan seterusnya, tapi mau dibuang sayang, begitu kan? Nah sama, ruang hati kita yang terdalam, yang tertutup seringkali untuk Tuhan Yesus, ada ruang sakit hati, kekecewaan, kebencian, kepahitan, dan sebagainya. Apakah Yesus tidak berkuasa? Berkuasa, tapi ingat, Yesus yang diwakili Roh Kudus tidak pernah memaksa orang. Berbeda dengan kuasa kegelapan yang merasuki seseorang, dia itu sangat memaksa sampai seseorang itu kehilangan kepribadiannya. Tapi Roh Kudus tidak begitu cara bekerjanya. Dia bersuara lembut, dia tetap menunggu dan menghargai pribadi orang itu. Karena apa? Kita tahu semua, setiap pribadi manusia ini adalah gambar Allah. Jadi dia menghormati, tidak mau memaksa. Dia akan memberikan ide, memberikan gagasan, memberikan semangat, inspirasi, tapi tinggal kita. Apakah kita mau dengarkan, melakukan atau tidak? Kalau kita melakukan sesuai dengan bentuknya, pasti dari awal baik-baik saja. Tapi bukan berarti kalau dari awal Tuhan menyertai kita, bukan berarti tidak ada badai kehidupan loh ya. Tetap ada, tapi saat-saat seperti itu kita tidak akan seperti mereka. Ingat, Tuhan pernah bersabda dalam Mazmur bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Ya, Tuhan itu selalu menuntun. Bahkan pemazmur pernah bersaksi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Saudaraku, ini yang akan kita hidupi di hari-hari yang akan kita lalui. Entah saudara umur berapa saat ini, ada satu perjalanan panjang yang masih saudara tempuh. Kalau menurut Mazmur 90, usia harapan hidup kita, manusia itu 70, kalau kuat 80. Saudara berada di mana? Nah, jadi bisa menghitung. Kalau misalnya kita itu diberi Tuhan waktunya hanya 70 tahun, saudara umur berapa sekarang? Nah, selama ini bagaimana saudara mengenal Yesus? Bagaimana saudara memperlakukan Yesus? Kalau masih salah seperti para murid, mari kita bertobat sekarang. Justru menghargai Yesus itu bukan ditempatkan di satu tempat yang paling bagus di kamar kita, bukan. Tetapi melibatkan beliau dari awal kita mengambil keputusan, dari awal kita merancang sesuatu, dari awal kita melangkah. Disitulah mari menyertai Yesus, diajak bersama. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, tentu tidak mungkinlah Tuhan itu akan membawa kita ke tempat-tempat membuat kita celaka, enggak. Kalau diizinkan berbagai badai kehidupan datang, itu wajar. Jadi jangan berpikir dan berharap kalau dari awal kita berjalan dengan Yesus terus hidup kita baik-baik saja. Salah. Ya. Tapi apa? Bersama Yesus tetap menghadapi jalan kita via dolorosa. Karena apa? Itu yang semakin
membuat karakter kita itu semakin sempurna seperti Kristus. Sehingga kita semakin dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Bapa, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita tidak mau menghadapi berbagai macam hal, dalam ikut Yesus, maaf dikata, menurut saya, mendingan dari sekarang meninggalkan Yesus saja. Mundur aja, daripada saudara nanti menyesal. Kalau mengikuti Yesus totalitas, nggak boleh itu setengah-setengah, bahkan nggak boleh itu 99,9, nggak, 100%, apapun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran penting ini, ingat, Tuhan itu selalu menolong, manakala ketika kita berseru. Nah, kita nggak berseru gimana? Ya, Tuhan menganggap kita itu sudah mengandalkan diri sendiri, nggak perlu ditolong kan? Nah, kan kita ini sebagai hambanya. Seorang hamba itu bekerja hanya menurut tuannya. Nah, dan menurut apa yang diteladankan tuannya. Karena seorang hamba tidak mungkin jauh daripada tuannya. Seorang murid pun tidak jauh dari gurunya. Nah, apa tugas seorang murid? Mendengar dan melakukan. Mendengar apa yang diperintahkan dan melakukan persis seperti yang Tuhan lakukan. Saudara, memang mengikut Yesus semakin hari semakin sulit. Ya, karena apa? Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, dan itu bukan barang ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, itu sesuatu yang berkualitas. Jadi kita pun harus berkualitas. Ya, hantaman-hantaman setiap saat yang menghantam hidup kita. Amsal menanggapi demikian, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan ingin membentuk kita melalui segala macam. Supaya apa? Kita sekali lagi semakin bersinar, semakin seperti Kristus. Tapi ingat saudaraku, mari belajar ketika segala badai kehidupan yang menerpa bahtera kita, mari kita berusaha untuk rendah hati dan jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Lihat tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, lihat Ayub. Yang tadinya seorang miliarder di negerinya, dibuat sampai miskin tidak punya apapun. Tidak hanya itu, ditinggal istrinya, disalahkan sahabatnya, masih dikasih penyakit yang luar biasa. Itu kalau orang lain sudah putus asa bunuh diri mungkin. Tapi apa? Ayub tidak. Dan karena Ayub lulus di pasal 42, kalau saudara membaca apa? Dipulihkan 2 kali lipat. Ya. Nah, demikian juga kisah Yusuf. Kita tahu kan? Yusuf tetap setia menanti pertolongan Tuhan. Dia sempat ditawari selingkuh, tapi dia tidak mau. Dia di penjara menanti-nantikan, tapi suatu hari itu datang ketika kita sungguh-sungguh tidak berdosa, tidak putus asa, dan tidak meninggalkan Tuhan. Pasti ada berkat yang akan disiapkan semakin besar pada kehidupan yang menempa kita. Percayalah saudaraku, di balik badai itu ada pelangi, pengharapan. Cuman kita tidak tahu apa. Tuhan memang selalu memberikan surprise kok. Gitu ya. Nah, jadi bertahanlah seperti para murid, tapi mari diperbaiki. Kita seperti para murid sedang berlayar, tapi mari mengajak Yesus dari awal sampai akhir. Dialah dia yang menjadi kompas kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa sampai ke negeri seberang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kisah ini akan membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan umatnya berkumpul sendirian. Tetapi ada satu syarat, ada kerendahan hati kita untuk terus mohon perlindungannya, untuk terus mohon bimbingannya, untuk terus mohon penyertaannya. Disitulah Tuhan berkarya. Tanpa ada sebuah permohonan, dengan kerendahan hati, Roh Kudus tidak akan berkarya. Apapun situasi kita. Nah, mari kita sadar diri siapa kita. Kita adalah muridnya. Di satu sisi kita juga hambanya.
Oleh karena itu, kita harus taat kepadanya. Sekali lagi, mari kita tempatkan Yesus pada tempat yang sesungguhnya, menghormatinya dengan segenap hati, segenap jiwa, yaitu dengan mengajak beliau berkarya dalam segala sesuatu. Ingat, Rasul Paulus bersaksi dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini sebuah janji. Jadi apapun yang terjadi pada hidup kita, percayalah, di balik itu semua Tuhan tidak sedang diam, tapi sedang berkarya. Semoga kita semua ketika sedang ditimpa berbagai macam-macam persoalan hidup, jangan curiga pada Tuhan, atau malah justru menduga-duga yang tidak baik, itu justru tidak menyelesaikan persoalan. Semakin kita terpuruk, semakin kita menuntut, semakin kita terpuruk. Terus apa yang kita lakukan? Belajar bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan menjadi lebih baik, saudara. Dengan bersyukur, kita akan selalu menghayati bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan terus berkarya untuk kita. Renungan ini saya tutup dengan sebuah tulisan untuk memotivasi kita semua untuk selalu bersyukur. Pertama, rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup. 2, rasa syukur mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah masalah yang kita miliki menjadi hikmat yang bernilai. 3, rasa syukur membuat hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur juga mengubah kekeruhan suasana menjadi kejernihan. Rasa syukur juga mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah penolakan menjadi penerimaan, dan rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur juga menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi kesabaran. Rasa syukur menjadi masa lalu sebagai kenangan manis. Rasa syukur menjadikan masa sekarang sebagai keindahan dan kesenangan. Yang terakhir, rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Rasa syukur menciptakan visi ke depan dengan penuh harapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sudah lama mengaku mengenal Engkau. Ternyata kami sering juga berlaku, bersikap, berbuat sebagaimana para murid-murid yang di dalam Injil Markus dikisahkan pasal 4, yang baru mengikut Engkau kurang lebih 10 bulan 15 hari. Mereka tidak tahu bagaimana menempatkan Yesus yang benar. Demikian juga kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami datang padamu ketika kami sudah babak belur. Melalui pelajaran kali ini, ajarkan kami terus mengandalkan-Mu dalam saat ketika kami membuat rancangan, dalam saat ketika kami langkah pertama melakukan segala sesuatu. Kami rindu Engkau berkarya bersama kami, dan kami rindu Engkau pakai hidup kami untuk mewujudkan rancangan-Mu, yang tentu rancangan itu indah pada waktunya. Ampuni dosa kami, dan kiranya sabda-Mu ini boleh memberikan inspirasi yang terbaik untuk kami di hari-hari berikutnya, agar kami semakin mengandalkan Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Guru, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.